Yang lain belum gabung. Ini Jimit yang di e-learning atau yang di grup ya? Saya sudah buat sih di e-learning, jangan-jangan yang lain gabungnya di e-learning ya? Sama nggak? Kelas? Astrid? Iya Bu. Ini Jimitnya yang di learning atau yang gabung di grup ya? Di learning kan saya udah buat juga di learning. Yang di e-learning sama yang sekarang Jimit beda Bu, linknya Bu. Ya nanti teman-temannya gabung di mana? Di learning atau yang di sini nih? Takutnya nanti mereka gabung Yang di learning. di sini Bu, yang di share di grup. Oke. Di learning ada, sudah saya buat soalnya perasaan kemarin udah buat ya. Oke, kita mulai saja ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat di materi kita ya yang terkait dengan apa hari ini. Sebentar. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, jadi kita mulai saja. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu ya kelas. Jadi untuk materi pertemuan hari ini, mohon maaf juga saya belum bisa offline ya. Kita akan masuk materi selanjutnya mengenai tata kelola yang disebut Good Corporate Governance. Saya akan coba slide share ya. Sebentar. Sudah terlihat share-nya? Sudah Bu. Baik, jadi pertama mungkin kita mengawali mengenai konsep good corporate governance itu apa gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai tata kelola, maka
segala sesuatu yang terkait dengan keberadaan internal audit itu pada akhirnya akan berhubungan dengan tata kelola perusahaan sebetulnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kaitannya bagaimana internal auditor ya mengelola atau ikut juga mengawasi jalannya tata kelola, maka kita harus mengenal dulu mengenai konsep tata kelola yang sekarang dikenal dengan adanya konsep Good Corporate Governance atau GCG gitu ya. Nah, GCG ini memang pertama kali di Indonesia mungkin diperkenalkan tuh sejak tahun 2000 gitu. 2000 itu mulai diperkenalkan di Indonesia, mulai juga banyak sounding gitu ya, beberapa perusahaan yang aware terhadap GCG itu sejak tahun 2000-an gitu. Termasuk pemerintah Indonesia juga. Nah, GCG itu diawali dengan pada saat itu ada kasus yang besar terjadi di Amerika Serikat ya, karena terjadi runtuhnya satu organisasi atau suatu perusahaan yang besar kemudian karena disebabkan oleh adanya tata kelola yang kurang baik gitu. Nah, disinilah mulai para praktisi terkait dengan pengelolaan perusahaan itu mulai aware, mulai memikirkan, mengembangkan mengenai konsep mengenai good corporate governance ini. Sehingga di Indonesia pun mulailah aware gitu ya, baik dari pemerintah maupun organisasi ataupun perusahaan terhadap GCG ini. Nah, kita mulai dari GCG dengan ini definisinya gitu. Nah, jadi di Indonesia ada forum yang terkait dengan namanya Forum Corporate Governance Indonesia atau FCGI ya. Nah, mereka membuat suatu definisi atau pernyataan yaitu bahwa FCGI ini ada dibentuk ya sekitar tahun 2002 ya. FCGI ini menyampaikan bahwa apakah itu tata kelola perusahaan, jadi belum pakai good tapi masih bilang corporate governance gitu. Jadi di situ ada rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan gitu ya. Dan di situ memang mempengaruhi terkait dengan arahan, memanage, mengelola, kemudian mengontrol gitu. Nah, di situ memang kita berbicara mengenai suatu bagian dalam perusahaan itu terdiri dari beberapa pihak ya, bukan hanya satu pihak dalam perusahaan itu. Jadi mereka menyatakannya dalam bentuk kata-kata adalah pemangku kepentingan atau stakeholders gitu. Nah, stakeholders ini siapa gitu. Jadi yang terlibat dalam suatu organisasi atau perusahaan itu ada stakeholders namanya. Stakeholders itu bisa pihak internal maupun eksternal ya. Di pihak internal perusahaan secara umum kita punya, kalau perusahaannya terbuka kita ada pemegang saham gitu ya. Kemudian ada pengelola atau manajemen, kemudian ada dewan direksi atau para director. Pemegang saham itu biasanya diwakili oleh para dewan komisaris atau para komisaris ya. Jadi mereka membentuk dewan, isinya di dalamnya ada komisaris-komisaris. Itu adalah wakil dari pemilik perusahaan atau para pemegang saham. Gitu. Nah, siapa pengelola atau manajemen itu biasanya para direktur ya, direktur yang kemudian menunjuk para manajernya. Jadi ada dua, biasanya dewan komisaris, dewan direksi, kemudian ada juga para manajemen atau karyawan yang mengerjakannya di bawahnya. Nah, kemudian pihak luarnya siapa? Itu ada pemasok gitu ya, ada yang disebut supplier atau vendor, ada pelanggan, customers, kemudian ada bank atau lembaga keuangan lain yang menjadi kreditur ya. Kemudian ada regulator atau pemerintah, lingkungan dan masyarakat. Jadi sebetulnya tata kelola itu sebenarnya melibatkan ya proses yang melibatkan berbagai macam kebijakan, tata kelola gitu ya, kontrol antara suatu perusahaan atau corporation dalam hal ini dengan para stakeholders-nya gitu. Bagaimana dia mengelola, mengatur supaya hubungan antara stakeholders itu berjalan dengan baik. Itu tata kelola perusahaan ya. Tapi kalau ditambah dengan good corporate governance maka pastinya akan memilih atau memfokuskan pada hal yang best practice atau yang baik gitu ya. Jadi itu supaya tidak terjadi ada mispersepsi atau kesalahan persepsi antar stakeholders ya. Nah, next ini mengenai good corporate governance dari OECD ya. OECD itu adalah suatu organisasi yang mengembangkan gitu mengenai internasional mengenai
perusahaan, bagaimana bekerja sama, bagaimana proses pengembangannya. Tapi mereka itu lebih cenderung fokus ke build better policies gitu. Jadi mereka ingin membangun atau mengembangkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik gitu ya untuk better lives gitu. Nah, memang OECD menyampaikan bahwa corporate governance itu adalah seperangkat tata hubungan ya di antara sebetulnya stakeholders ya, manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Nah, ini sebetulnya untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan. Jadi semuanya bekerja sama ya, sesuai dengan porsinya karena yang menyelenggarakan kan biasanya direksi dan manajemen atau para manajer gitu. Tapi yang memiliki perusahaan biasanya para komisaris atau bagian dari pemegang saham. Mereka bekerja sama supaya nanti bisa mengarahkan perusahaan untuk mencapai tujuannya itu seperti itu sebetulnya. Nah, OECD memang selalu mengembangkan konsep-konsep yang menuju ke best practice yang terbaik untuk perusahaan. Nah, ada lagi nih di Indonesia, ada di Indonesian Institute of CG ya, ICG. ICG menyampaikan bahwa tadi sama proses, struktur gitu ya. Tapi dia lebih cenderung ke peningkatan nilai pemegang saham dalam jangka panjang. Jadi ini lebih cenderung memperhatikan para pemegang saham. Ya. Tetapi di bawahnya ada penjelasan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. Nah, kepentingan inilah yang harus disamakan, paling tidak persepsinya sama bahwa dalam mengelola perusahaan itu harus mengacu pada good corporate governance gitu ya, tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan best practice atau praktik-praktik yang baik. Nah, kemudian kenapa GCG ini penting gitu ya? Pertama karena kalau kita mengelola perusahaan dengan tadi tata kelolanya, kemudian prosesnya, strukturnya, dan semua bisa bekerja sama dengan baik, maka keputusan yang diambil itu yang strategik itu pasti keputusan yang terbaik dan paling efektif efisien. Karena kita memperhatikan semua stakeholders ya. Tidak cenderung memperhatikan kelompok tertentu, misalnya hanya memperhatikan kelompok dewan direksi atau manajemen gitu, tapi kita memperhatikan semua kelompok yang terlibat. Tentunya dengan porsi yang sesuai ya. Karena yang bekerja keras itu bekerja banyak pasti para director dengan manajemen atau para manajer ya. Tapi yang lain juga karena ada kontribusinya gitu. Misalnya para pemegang saham pasti yang pemilik modal. Terus para manajemen ke bawah dengan karyawannya itu yang bekerja operasional. Terus kemudian apa andil dari yang lainnya? Vendor, supplier jelas. Kalau misalnya perusahaannya manufaktur gitu ya, pemasok barang dan seterusnya dia juga berandil di situ. Regulator, pemerintah juga berandil. Kemudian kreditur atau perbankan berandil juga. Semua tuh punya andil masing-masing ya, dengan porsi masing-masing. Kemudian nextnya adalah mencegah terjadinya benturan kepentingan atau conflict of interest. Nah, conflict of interest ini memang sesuatu hal yang sering timbul karena ada kepentingan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, atau misalnya contoh dari suatu perusahaan diatur oleh suatu kelompok, misalnya partai misalnya ya. Nah, itu di dalam kita menyelenggarakan GCG itu tidak boleh terjadi. Karena apa? Karena dalam prosesnya nanti kita itu harus independen menyelenggarakan suatu organisasi. Jadi tidak ada intimidasi dari pihak lain ya. Kemudian menjaga kepentingan bahwa top management itu harus sejalan dengan kepentingan stakeholders. Tadi jadi si manajer atau siapapun yang mengelola harus memperhatikan stakeholders ya dalam hal apapun. Nah, ini sebagai bahan saya baca ya bahwa yang namanya topik dari tata kelola itu tidak jauh dari akuntabilitas dan tanggung jawab. Karena kita berbicara mengenai sesuatu yang harus kita kelola, kemudian setelah dikelola itu kita harus mempertanggungjawabkan gitu. Kepada siapa kita mempertanggungjawabkan? Secara umum kalau perusahaan kita kelola tanggung jawabnya ke pemegang saham ya. Tetapi juga ke pihak lainnya karena kita berbicara di situ ada karyawan, ada lingkungan, ada masyarakat, ada pemerintah gitu ya. Jadi tetap bahwa kita beroperasi sesuai dengan aturan perusahaan, harus efisien, efektif misalnya. Tetapi tetap terkait dengan tanggung jawab harus akuntabel ya, harus
punya dasar yang diikuti atau dasar yang diacu supaya apa? Di situ kita bisa memberikan laporan kepada siapapun pihak yang berkepentingan termasuk tadi stakeholders ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, perusahaan apa yang runtuh awalnya? Kenapa tiba-tiba CG itu menjadi awareness semua pihak gitu ya? Karena terjadi keruntuhan Enron Corporation dan WorldCom. Ini dua perusahaan yang sangat besar di Amerika, yang notabene perusahaan di negara maju gitu ya, ternyata dia menyajikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Jadi mereka meningkatkan nilai aset, sementara di situ mereka bekerja sama dengan kantor akuntan publik yang sudah masuk ke dalam kantor kalau nggak salah waktu itu Big Four ya. Jadi kantor akuntan publik itu kan ada levelingnya. Kalau internasional yang memang sudah memiliki aset, kemudian juga dipercaya oleh internasional, ada mulai di Big Four dan Big Five itu. Nah ini udah masuk ke KAP yang Big Four waktu itu. Tetapi ternyata KAP yang Big Four itu bisa diajak kerjasama untuk menyajikan laporan keuangan yang sebetulnya bagi saya adalah sesuatu yang mungkin penipuan, bahasa itunya kecurangan gitu ya, atau fraud gitu. Kecurangan yang itu berdampak pada nilai saham setelah ketahuan itu turun, kemudian juga WorldCom-nya juga dikenakan sanksi, HP-nya dikenakan sanksi gitu ya, sehingga perusahaan itu hilang gitu. Itu akibat dari tata kelola yang tidak baik sebetulnya. Dari situlah muncul awareness dari pemerintah Indonesia juga akhirnya mendirikan KNKG ya, Komite Nasional Kebijakan Governance 2004. Jadi memang di Indonesia itu baru awareness tuh keluar baru 2000-an juga karena terkait dengan beberapa kasus di luar negeri ya. Nah ini prinsipnya sebetulnya kalau kita berbicara prinsip, maka nanti kita akan mengenal prinsip dari GCG, nanti kita berikutnya ya, slide berikutnya. Yang jelas prinsip ini adalah diharapkan berlaku secara universal, kemudian juga dilaksanakan secara berkelanjutan gitu ya, tidak stop dalam suatu level, tapi terus menerus dibangun, dikembangkan dengan keberlanjutannya gitu. Dan memang dari prinsip-prinsip yang ada ini tidak ada prinsip yang paling penting karena semua penting gitu. Nanti kita akan lihat prinsip-prinsip dari GCG ya. Nah ini prinsip utama GCG itu ada 5 ya. Nanti kita lihat satu persatu, kita cek gitu ya. Di sini juga ada pendapat-pendapat dari beberapa, ada satu dari akademisi, kemudian ada juga dari ICG, kemudian KNKG, semua itu mengacu pada 5 prinsip utama ini. Pertama yaitu transparansi atau transparansi, keterbukaan. Kemudian accountability, akuntabilitas, responsibility, pertanggungjawaban jawab gitu ya kalau di bahasa Indonesia kan. Independensi, independen, fairness atau kewajaran gitu ya. Nanti kita lihat satu-satu. Nah ini disingkat adalah TARIF ya, tarif ya. Tarif, jadi ada 5 prinsip utama yaitu tarif. Ini dari akademisi Prof. Sahroja menyampaikan sama, jadi masing-masing sama menyampaikannya, ini nggak ada beda ya dengan yang dari ICG. Nah apakah itu transparansi gitu? Transparansi atau transparansi dalam artian bahwa ada keterbukaan informasi. Keterbukaan itu bukan semua terbuka yang memang tidak sesuai aturan, tapi harus menyediakan informasi yang cukup, ya, yang cukup itu bagi siapa? Bagi yang memerlukan, akurat, tepat waktu bagi segenap stakeholders. Misalnya, kalau setiap tahun perusahaan itu mengeluarkan laporan keuangan, gitu ya, mempublish laporan keuangan, itu kan dipublish bisa di media sosial atau di websitenya perusahaan. Itu semua orang bisa lihat, gitu ya. Informasinya cukup bagi seseorang yang memerlukan informasi. Nanti saya minta Anda cek untuk browse laporan keuangan tertentu ya atau perusahaan tertentu. Terus cukup, kemudian akurat, itu memang sesuai dengan hasil yang kalau perusahaan terbuka pasti hasil audit ya laporan keuangannya. Tepat waktu dalam artian disajikan, misalnya kalau tahun 2022 laporan keuangannya
disajikan laporan tahun 2023 sampai bulan Mei itu biasanya sudah muncul hasil audit KAP gitu ya. Jadi per periode itu ada. Jadi bisa dibandingkan tahun 2022, 21, 20 itu ada. Jadi itu semua terbuka. Gitu. Informasinya semua orang bisa melihat, kemudian juga sesuai dengan waktu yang tadi, apakah itu 2022, 2001 dan sebelumnya ya, kalau 2023 kan belum. Gitu. Itu transparansi atau keterbukaan ya. Kemudian accountability terkait dengan sebetulnya struktur sistem yang jelas itu ya untuk pertanggungjawaban. Contoh yang paling mudah adalah kalau kita berbicara accountability, kita pasti tahu mengenai struktur organisasi. Siapa yang menjadi direktur, siapa yang menjadi manajer, siapa yang menjadi supervisor dan ke bawahnya. Yang technically gitu ya, siapa. Itu mencerminkan bahwa ada kejelasan fungsi, struktur sistem dan pertanggungjawaban. Masing-masing punya fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab di antara yang ada di struktur itu. Pemegang saham gitu ya, dia punya hak dan kewajiban apa. Dewan komisaris, dewan direksi, manajer, supervisor, karyawan misalnya staff, semua punya tugasnya, kewajibannya dan tanggung jawab wewenangnya ada. Sehingga mereka mengerjakan sesuai dengan itu tadi gitu ya. Atau bahasanya sering disebut job gitu ya, job description. Deskripsi dari pekerjaan mereka itu apa. Itulah yang mereka selesaikan, mereka lakukan ya dalam kesehariannya bekerja sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya si supervisor melaporkan ke manajer melaporkan ke director dan seterusnya. Tapi jelas gitu dan fungsinya diatur. Biasanya mereka punya dalam perusahaan itu ada struktur organisasi dan juga ada job desk-nya dan juga mereka punya pedoman ya. Pedoman mengenai mungkin di situ adalah code of conduct atau aturan pedoman mengenai perusahaan itu seperti apa dari mulai struktur organisasi, penjelasannya, pertanggungjawabannya itu biasanya mereka punya gitu. Supaya orang tahu nih misalnya terkait dengan masalah yang ada di departemen keuangan gitu ya. Ini siapa nih yang bermasalah misalnya di supervisor. Supervisor itu harus melapor ke manajer lapor lagi ke atasannya dan seterusnya. Sehingga masing-masing itu bisa bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di situ gitu ya. Jadi tidak lagi ada penjelasan bahwa si A mengerjakan yang tidak sesuai misalnya dengan tugasnya, tidak ada lagi karena apa? Semua ditetapkan. Nah, dari accountability ini akan bisa terlihat di bidang mana atau bagian mana yang tidak bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, jadi masing-masing melaporkan fungsinya, kemudian tugas tanggung jawabnya ada, dan mereka harus tahu hak dan kewajiban mereka apa gitu. Ya, jangan sampai taunya adalah kewajibannya, haknya nggak tahu. Mereka harus tahu bahwa Anda bekerja dari sesuai jam kerja dari pagi sampai sore jam sekian-sekian. Kemudian pekerjaan Anda apa itu ada di kewajibannya dalam bentuk job description tadi. Itu harus diselesaikan. Nah, itu bentuk dari akuntabilitas ya. Jadi ada kejelasan untuk pertanggungjawaban semua elemen dalam perusahaan. Kemudian responsibility ini cenderung ke pertanggungan jawab. Bagaimana perusahaan itu bertanggung jawab terhadap beberapa aspek lingkungan ya. Di antaranya aspek-aspek yang berlaku terutama terkait dengan aturan gitu ya. Aturannya dari pemerintah, aturannya dari asosiasi, aturannya dari masyarakat misalnya. Jadi perusahaan atau organisasi ini dengan sadar harus menerapkan ini supaya apa? Supaya pada prosesnya mereka tidak terganggu gitu. Contoh misalnya terkait dengan masalah regulasi, masalah aturan pajak misalnya. Mereka kan punya, pemerintah kan mengeluarkan aturan pajak gitu ya. Berapa pajak untuk misalnya perseorangan pribadi, berapa pajak untuk perusahaan misalnya. Dan mereka harus ngikutin itu. Kalau mereka tidak mengikuti itu, nanti ada temuan masalah pajak, mereka diminta untuk membayar, mengembalikan misalnya. Atau mereka misalnya tidak mengikuti aturan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Nanti kalau ada kecelakaan, itu
itu akan menjadi bahan isu atau gugatan dari pihak tertentu misalnya. Atau mereka tidak memperhatikan lingkungan bisnis, misalnya masyarakat di sekitarnya, menganggap bahwa perusahaan itu misalnya mengganggu lingkungan, itu nanti ada gugatan lagi. Jadi dalam hal ini perusahaan itu harus melakukan proses responsibility itu ke banyak pihak. Sehingga pihak-pihak yang tadi yang relevan itu, yang terkait itu bisa bisa merasa diapresiasi gitu ya, merasa terperhatikan semuanya. Ke pemerintah mereka patuh terhadap aturan, ke masyarakat mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan komunitas lingkungan itu. Apakah bentuknya misalnya membantu lingkungan atau misalnya kalau ada bantuan-bantuan terkait bencana misalnya gitu ya, atau misalnya yang terkait dengan keinginan meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar, memberikan pelatihan, itu semuanya itu berlaku sebagai bentuk tanggung jawab gitu ya, responsibility dari suatu organisasi atau perusahaan. Ini yang ke berapa nih? Ketiga ya. Yang keempat sekarang independensi. Ini lebih cenderung bahwa perusahaan itu harus mengelola tanpa ada intervensi dari pihak lain, tanpa ada keinginan untuk memihak kelompok atau pribadi tertentu gitu ya. Yang mereka pokoknya mengerjakan sesuai dengan aturan, tidak dipengaruhi kelompok lain atau pribadi ataupun siapapun, supaya perusahaan ini dikelola secara profesional. Meskipun ya kenyataannya realisasinya banyak perusahaan itu yang memang secara nyata itu diatur oleh misalnya beberapa partai, misalnya contohnya bisa aja ya, atau karena ini perusahaan keluarga, oleh keluarga tertentu misalnya ada intervensi atau intimidasi misalnya, bisa aja. Tapi independensi ini kan salah satu yang harus diperjuangkan. Supaya apa? Supaya para pemegang saham itu akan percaya bahwa dalam memproses dananya itu, modalnya itu tidak ada tekanan dari siapapun. Ya, supaya mereka lebih profesional. Kalau mereka memilih terlihat ada tekanan atau diintervensi, maka para pemegang saham otomatis akan keluar gitu ya. Mereka akan menjual tidak mau membeli saham perusahaan itu. Jadi ini pilihan tapi harus diperjuangkan karena independensi penting supaya lebih profesional. Terakhir yaitu fairness. Fairness lebih cenderung ke keinginan perusahaan untuk memperlakukan secara adil ya semua stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tapi adil itu bukan berarti sama, tapi setara dan wajar. Misalnya perusahaan itu memperlakukan beda antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, iya, karena mereka punya saham yang berbeda gitu. Dalam hal tertentu mereka bisa beda. Tapi dalam hal yang umum gitu ya, mereka harus adil. Contoh, kalau rapat umum pemegang saham, yang diundang bukan hanya yang punya saham mayoritas, tetapi yang minoritas juga diundang. Meskipun porsinya mungkin beda. Ya. Dan mereka harus mendapatkan informasi yang sama, misalnya berapa dividen itu bagian dari laba yang dibagikan gitu ya. Berapa dividen per lembar saham tahun ini misalnya. Mereka harus tahu. Jadi bukan cuma para pemegang saham mayoritas yang diberi informasi, tapi mereka harus tahu. Kemudian digunakan untuk apa dana yang hasil dari saham minoritas digunakan untuk apa, untuk operasionalnya. Ada laporannya dalam bentuk laporan tahunan misalnya atau laporan keuangan gitu ya. Jadi hal-hal yang memang diselenggarakan operasional oleh perusahaan itu harus menyetarakan bahwa di situ ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan secara mayoritas dan minoritas. Gitu. Jadi ini harus adil. Tapi adil itu bukan berarti sama, tapi wajar ya. Jadi info tertentu harus disampaikan yang umum, kecuali ada info-info yang memang ini cenderung cocok untuk para pemegang saham mayoritas misalnya, karena mereka kan modalnya atau dananya lebih besar dibandingkan yang minoritas gitu. Itu nggak masalah, tetapi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, adil dan setara ini memang memberikan arti yang jelas bahwa
perusahaan ini memperhatikan seluruh pihak yang berkontribusi gitu sebetulnya, ya, mengapresiasi. Jadi tidak ini minoritas, ini nggak usah dikasih tahu misalnya, nggak seperti itu, tapi memberikan porsi yang sesuai untuk pihak-pihak yang berkontribusi. Oke, itu sudah 5 ya tarif gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjut next slide ya. Silakan. Silakan kelas. Ada? Oh iya, saya sambil cek ini dulu ya, sebentar saya takut lupa nih presensi ya. Oke, ini adalah pertemuan 3. Nih Salsabila belum isi, apakah ada hadir sekarang? Salsabila dan Nashwa. Salsabila ada? Ada nggak Salsabila di sini? Salsabila ada nggak? Coba semuanya on cam, saya mau lihat di sini. Davi, Nicholas, Aulia, Salsabila ada nggak? Hadir Bu. Naswa, Naswa atau Naswa ya? Naswa ya? Naswa? Hadir Bu. Oke. Tapi belum isi e-learning ya? Hadir Bu. Gina ada, Gina? Hadir Bu. Oke. Oke. Ya. Oke, jadi sebetulnya kalau kita lihat secara tarif tadi ya, memang prinsip ini yang harus diutamakan terutama pada saat kita berbicara mengenai implementasi ICG ya. Kita masuk ke dalam next slide, ini menyampaikan bahwa BPKP juga menindaklanjuti masalah ICG karena di sini BPKP bertindak sebagai bagian dari pengawasan ya, tim pengawasan keuangan dan pembangunan yang ada di Indonesia ya. Dengan rumus-rumusnya seperti ini. Ini sebagai pengetahuan kita saja mulai dari Juni 2001 ya. Nah, perlu kita sadari bersama bahwa penerapan GCG itu perlu didukung oleh 3 pilar yang penting, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, kemudian dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk jasa dari dunia usaha ini ya. Jadi ada 3 pilar yang berhubungan. Ada negara, dunia usaha atau industri, kemudian masyarakat ya. Kita akan lihat bagaimana mereka melakukan apa disebutnya ya, proses fungsinya ya dari pilar itu. Negara dan perangkatnya itu bagaimana mereka menciptakan undang-undang gitu ya yang mendukung iklim usaha yang sehat, efisien, transparan, dan juga mereka menegakkan hukum secara konsisten. Jadi ada yang disebut consistent law enforcement negara dan perangkatnya. Jadi mereka harus melaksanakan ini nih, membuat peraturan, perundang-undangan, iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, kemudian juga melaksanakan peraturannya dan juga menegakkan hukumnya ada. Itu dari negara. Kemudian dunia usaha atau industri sebagai pelaku pasar, mereka menerapkan GCG sebagai pedoman pelaksanaan usaha. Jadi mereka yang pelaksananya GCG nih. Ya, yang mengatur ada, yang membuat undang-undang ada gitu ya, yang law enforcement-nya ada, kemudian dunia usaha adalah sebagai pelaksananya gitu. Kemudian masyarakat sebagai apa nih? Karena sebagai pengguna, maka mereka itu harus menunjukkan kepedulian dan kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab.
Contoh misalnya, kan beberapa tahun lalu mungkin beredar yang disebut namanya informasi yang hoax gitu ya. Hoax ini kan berarti informasi yang sebetulnya tidak bertanggung jawab gitu. Nah, untuk masyarakat yang peduli gitu terhadap hal atau sesuatu yang sifatnya negatif dari dunia industri, misalnya ada produk-produk yang tidak halal atau produk-produk yang berbahaya gitu. Itu dalam menyampaikan informasinya itu kan harus objektif dan bertanggung jawab. Contoh, bukan karena tidak suka, bukan karena sesuatu yang subjektif gitu ya. Ini lebih objektif. Jadi dalam menyajikan itu misalnya ada produk-produk yang tidak halal disampaikan dalam bentuk informasi yang hoax tadi. Itu karena ada keinginan untuk memojokkan produk tertentu atau perusahaan tertentu. Itu berarti subjektif dan tidak bertanggung jawab. Jadi kalau menunjukkan kepedulian, ikut mengontrol mengenai proses tadi, maka kan harus ada jalurnya, misalnya mengadukan ke lembaga konsumen misalnya, atau juga kalau misalnya menyajikan isu atau informasi itu yang bertanggung jawab, ada dokumen dukungnya gitu ya. Jadi karena mereka pengguna, jadi kalau ada pengguna produk kemudian mereka ternyata berbahaya gitu ya, nah itu harus disampaikan itu bentuk dokumen dukungnya apa. Jadi bukan subjektif, bukan tidak bertanggung jawab. Jadi masyarakat itu juga berkontribusi sebagai selain pengguna ya, mereka harus peduli dan juga mereka melakukan kontrol secara sosial. Ya, jadi mereka perusahaan itu banyak yang mengawasi ya. Selain dari negara dengan perundang-undangannya, ada masyarakat yang juga sebagai pengguna ya, produk ataupun jasa juga ikut peduli dan mengontrol. Gitu. Ya, tapi secara objektif dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah peraturan-peraturan internasional yang terkait dengan GCG ya. Coba di sini ada catatannya sebetulnya ya. Jadi sebetulnya kalau UNCAC itu organisasi dari PBB yang menentang korupsi, di sini ada peraturannya. Kemudian ini Sarbanes-Oxley Act itu adalah SOX itu 2002, ini memang dibentuk oleh komunitas ya, komunitas yang memang memandang bahwa yang namanya tata kelola itu harus dikembangkan gitu ya, untuk menghindari adanya fraud atau kecurangan gitu, atau hal-hal yang sifatnya negatif terkait dengan kecurangan terhadap investor, terhadap laporan, terhadap perusahaan dan seterusnya. Kemudian kalau POBO ini Prevention of Bribery Ordinance itu lebih cenderung ke bagaimana mencegah adanya suap gitu ya, atau bribery dalam hal proses operasional perusahaan gitu, baik itu dengan negara, antara perusahaan dengan negara ataupun dengan masyarakat. Nah, ini peraturan internasional bisa dibaca nanti, Anda coba browse ya mengenai peraturan internasional tentang GCG. Nah, etika bisnis kalau terkait dengan proses GCG itu memang ini diperlukan untuk secara proses dalam perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan ingin berhasil dalam jangka panjang, tidak usah khawatir jika mereka sudah melaksanakan GCG. Terutama tadi prinsip yang 5 tadi. Karena itu menjadi pedoman perilaku atau code of conduct. Juga bagi karyawan itu merupakan bagian dari etika bisnis. Gitu. Kalau misalnya top management memperlakukan karyawan dengan memperhatikan prinsip yang 5 tadi, saya yakin karyawannya itu akan betah dalam bekerja dalam perusahaan itu, kemudian juga bisa mengembangkan nilai-nilai yang baik, positif, kemudian mereka bisa beretika bisnis yang baik. Ya. Bagaimana caranya supaya mengelola itu semua pihak itu terapresiasi, maka GCG itu penting gitu. Karena tadi ada integritas yang tinggi supaya mereka memperoleh bisa melaksanakan kelima prinsip itu dengan tadi menghindari adanya konflik of interest. Ya. Yang gampang aja ya, misalnya contoh perusahaan, bagaimana seorang pemilik perusahaan itu memperhatikan karyawannya misalnya.
dari proses bisnis mereka 1 tahun misalnya, kan ada hasil profit yang mungkin bisa dibagi di share ke karyawan. Itu yang pertama. Itu bagian dari yang sifatnya material. Non material apa? Mereka memperhatikan karyawannya, penampilannya, kemudian pengembangan ilmunya, mereka diikutkan pelatihan. Pada suatu saat mungkin mereka bisa mengajak mereka untuk team building, melakukan pertemuan bersama, mungkin annual gathering, pertemuan dalam pertahunan gitu ya. Mereka bisa berkumpul bersama atau mereka bisa melakukan kegiatan bersama itu dari top management sampai yang paling bawah. Di luar dari tadi bahwa ada bonus dari profit dan seterusnya. Tapi mereka bisa merasa diperlakukan secara manusiawi dan adil gitu ya. Bahwa mereka itu bagian dari perusahaan. Kemudian gathering itu mungkin menyampaikan bahwa ini ada the best karyawan gitu atau the best manager misalnya. Itu semua bisa meningkatkan keinginan masing-masing itu untuk berbuat lebih baik. Karena mereka diapresiasi gitu. Kemudian diajak mungkin berlibur bersama gitu, satu saat mungkin 1 minggu liburan gitu atau berapa hari. Itu bagian dari bagaimana mereka memberikan motivasi bagi perusahaan itu bahwa karyawan itu merupakan bagian yang paling penting dalam suatu organisasi. Gitu. Nah itu biasanya karyawan itu merasa akan betah di situ, nggak akan pindah tuh. Selain dari secara materi mereka dipenuhi dengan apresiasi berupa gaji tiap bulan misalnya, dengan bonus tiap periode, tiap tahun atau tiap semester, atau kemudian penghargaan dari pimpinan ke timnya atau teamworknya itu lebih baik. Gitu. Nah itu sebetulnya bagian dari etika bagaimana mengelola itu. Nah itu biasanya ada keinginan karena disertai dengan pelaksanaan GCG tadi. Dan itu biasanya berhasil secara jangka panjang, perusahaan itu akan sustain, akan berlanjut gitu ya. Kemudian juga karyawannya juga tidak keluar masuk karyawan nih. Biasanya kalau udah tetap di situ ya mereka betah di situ. Itu keuntungan bagi perusahaan sebetulnya. Nah ini perusahaan itu harus memiliki corporate values gitu ya, sikap-sikap moral yang baik, kemudian dapat direalisasikan tadi misalnya contohnya apa nih, harus ada kesepakatan nih dalam bentuk buku pedoman, biasanya petunjuk atau pedoman perusahaan, apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian secara beretika kalau ada hal-hal yang terkait dengan laporan atau apapun itu dibicarakan dengan dalam bentuk apakah informal atau formal dan seterusnya ada. Nah ini harus dituangkan dalam pedoman perilaku yang dapat dipahami dan diterapkan. Jadi karyawan itu kan simple ya, apa yang bisa, apa yang nggak bisa kan gitu ya. Nah itu harus ditetapkan supaya itu menjadi acuan atau pedoman yang jelas. Nah kemudian pokok-pokok pedomannya, nah memang perusahaan itu harus punya nilai tadi ya, ada visi misi gitu ya, semua tahu tuh visi misi. Kemudian secara nilai apa saja nih yang harus dijalankan. Misalnya ada yang menyampaikan dalam suatu organisasi itu karyawannya itu harus misalnya ramah, senyum, sapa, salam, itu bagian bagian kecil dari bagaimana mereka memberikan nilai terhadap hal-hal yang kecil misalnya. Kemudian juga kita misalnya di daerah yang berbeda nih, kalau Indonesia apalagi nih, kan sukunya berbeda ya. Nah dari suku-suku yang berbeda itu kita misalnya suatu perusahaan punya cabang di daerah-daerah gitu. Nah kita sebagai perusahaan yang memiliki cabang di daerah itu, maka otomatis sebagian besar dari daerah-daerah itu kan mempunyai culture yang beda gitu ya. Nah kita harus ngikutin tuh sesuai dengan letak geografis. Kenapa? Kita ingin menghargai lingkungan gitu ya. Sehingga disitulah timbullah kepercayaan masyarakat sekitar ke perusahaan tersebut. Yang penting perusahaan itu secara umum harus bisa dipercaya, adil dan jujur, itu nilai-nilai yang universal ya. Bisa dipercaya, tetap percaya, adil dan jujur. Itu yang menjadi dasar keinginan bagi seluruh perusahaan seperti ini, dan masyarakat biasanya memilih produk yang seperti ini perusahaannya ya. Kemudian dalam beretika bisnis,
harus ada hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan tadi siapapun ya, dengan supplier, dengan apa namanya pemerintah, kemudian dengan eh, bank gitu ya, atau pihak-pihak yang meminjamkan dana gitu ya, dan pihak lainnya yang memang ada relevansinya terkait dengan proses bisnis. Gitu. Nah itu harus dilakukan hubungan yang baik, berkesinambungan, bagaimana kita juga harus menyepakati pedoman apa yang harus kita buat, vendor misalnya atau supplier. Kita harus punya pedoman dengan supplier itu bahwa supplier itu harus mentaati ABCDFGH misalnya. Terus perusahaan juga punya kewajiban sama. Terus disepakati bersama supaya apa? Kedepannya keberlanjutan bisnis berjalan dengan baik. Gitu. Jadi harus ada memang code of conduct, kesepakatan yang harus ditulis ya, disepakati bersama. Nah ini pedoman perilaku juga sama. Bagaimana tadi memberikan pedoman kepada karyawan mengenai bagaimana memberikan hadiah, terus kemudian juga bagaimana kita patuh terhadap peraturan, informasi itu rahasia, dengan pelaporan terhadap perilaku yang memang kurang menyenangkan atau tidak etis gitu ya. Itu harus diatur. Kenapa? Semua harus tertulis. Semua harus ada dalam pedoman, sehingga kalau ada kejadian apapun kita tinggal dilihat di pedoman itu. Contoh misalnya benturan kepentingan atau pemberian penerimaan hadiah atau donasi yang sekarang mungkin kalau di pemerintah lebih cenderung terkenal dengan namanya gratifikasi. Itu cenderung konotasinya negatif. Kenapa? Karena ada hadiah yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang mungkin jabatannya tinggi gitu. Ya. Atau misalnya donasi itu kan memberi donasi apa disebutnya ya, atau hibah gitu ya kepada masyarakat atau komunitas sekitar. Itu harus ada aturannya. Bagaimana dia misalnya mendukung suatu kegiatan olahraga, mendukung suatu kegiatan pendidikan, mendukung misalnya yang terkait dengan donasi untuk gempa, banjir dan seterusnya harus ada. Ya, jadi itu bagian dari rasa kontribusi dari perusahaan ke komunitas. Itu harus diatur dalam pedomannya ya. Oke. Sorry, ini kenapa hang? Oke. Ya. Nah ini untuk GCG itu kan tadi kita punya 5 prinsip ya. Jadi untuk menjaga kelangsungan hidup itu memang didasarkan prinsip yang 5 tadi ya. Jadi itu perlu untuk sustainability dari suatu perusahaan supaya tetap hidup dalam jangka panjang ya. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya perlu dengan ini ya. Nah, tapi gitu ya, di dalam kita melaksanakan prinsip itu juga ada kerangka GCG yang harus diperhatikan ya. Selain dari yang 5 tarif tadi. Ada compliance, ada conformance dan performance. Nah, ini adalah suatu tambahan kerangka kerja GCG yang sebetulnya tujuannya adalah untuk lebih apa ya, lebih meningkatkan gitu ya, lebih meningkatkan keinginan dari perusahaan itu untuk lebih terbuka kepada siapapun termasuk stakeholders ya, dengan harus mempunyai code of conduct, aturan, kemudian bagaimana juga mencegah korupsi tadi, memberikan hadiah, kemudian menerima hadiah misalnya ya. Kemudian disclosure itu lebih ke cenderung keterbukaan lebih halnya lebih sesuai dengan aturan ya. Jangan sampai terbuka itu kan dibuka semuanya, tapi kan ada juga yang sifatnya rahasia. Jadi disclosure-nya yang sesuai dengan aturan. Nah kita lihat di dalam suatu perusahaan itu perusahaan terbuka ya. Ini wajib memiliki komite audit, nominasi, remunerasi dan seterusnya. Ini komite-komite ini adalah bagian dari Dewan Komisaris, termasuk komite GCG. Nah, Dewan Komisaris menyusun komite itu karena apa? Karena dia itu kan sebagai pemilik. Jadi pemilik itu dia tugasnya mengawasi jalannya perusahaan. Ya. Dan komite ini juga ada yang disebut komite independen atau komisaris independen ya. Karena mereka memiliki komisaris di luar dari pemilik. Biasanya mereka mengambil dari praktisi atau dari akademisi gitu ya, supaya mereka memang bisa mengawasi jalannya perusahaan. Nah, compliance, conformance dan performance ini
bisa diartikan di sini ya, sorry. Oh ini ya. Jadi ini lebih ke satu patuh, ya, kedua sesuai dan lengkap, ketiga bagaimana mereka memberikan menyajikan kinerjanya gitu ya, unjuk kerja ya. Performance-nya buktinya apa bahwa mereka itu sudah mencapai kinerja yang tersebut. Patuh dalam artian dia patuh terhadap undang-undang atau aturan yang berlaku. Ya, kemudian juga sesuai dan lengkap, mereka memiliki perangkat gitu ya yang disesuaikan dengan prinsip GCG dan lengkap dengan kebutuhannya. Contoh, bagaimana kita melaksanakan GCG kalau kita tidak melengkapi laporan-laporan dengan aplikasi-aplikasi yang sesuai misalnya. Jadi kalau misalnya kita mau melaporkan keuangan, otomatis kan tidak manual. Kemudian dokumen-dokumennya nggak manual, tapi lebih ke terintegrasi aplikasinya. Ya, itu lebih mudah. Bagaimana kita ingin mengecek keberadaan kehadiran seseorang kalau aplikasinya tidak memadai misalnya. Kemudian evidence buktinya, nah buktinya terus ditunjukkan gitu. Bahwa kalau menyatakan Dewan Komisaris selama 3 bulan ini per 3 bulan rapat misalnya. Apa hasilnya? Pasti ada hasil evidence-nya gitu ya. Ada undangannya, ada daftar hadirnya, kemudian ada foto-foto rapatnya, ada notulensinya gitu. Itu harus disajikan. Tidak boleh hanya menyajikan Dewan Komisaris rapat per 1 bulan, tapi nggak ada hasilnya. Mungkin juga ada rekamannya, kalau sekarang kan direkam ya gitu. Bentuk video atau bentuk suara gitu. Nah itu bentuk dari bagaimana implementasi GCG itu parameternya dari situ ada kepatuhan, ada kesesuaian kelengkapan, juga ada performance-nya seperti apa. Nah untuk kita berbicara mengenai GCG maka di sini ada lembaga internasional yang memfokuskan ke melawan korupsi dan seterusnya, namanya Transparency International yang memang tujuannya dari dulu ini sudah lama dibentuk ya sebelum muncul isu GCG ini dan cabangnya banyak di 99 negara. Ini lebih cenderung bagaimana mereka melawan hal-hal yang sifatnya negatif terkait dengan korupsi, kemudian efek-efek dari korupsi itu kan banyak gitu ya. Mereka tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang bersih dari praktek korupsi ini, Transparency International. Nah ini OECD yang tadi saya sampaikan. Prinsipnya bahwa ada kesamaan, kesetaraan untuk para shareholders, kemudian juga equitable treatment. Jadi ada yang pertama hak dari stakeholders, berikutnya kesetaraan untuk shareholders gitu ya. Kemudian bagaimana peranan ya stakeholders seperti apa. Kemudian disclosure, keterbukaan dan transparansi tadi ya, pengungkapan dan transparansi, kemudian bagaimana pertanggung jawab dari board. Board itu director dan komisaris. Nah ini diatur dalam OECD Principles of CG ya. Nah ini yang sebetulnya yang saya akan menjadikan ini sebagai tugas kelompok dari kelas ini ya. Jadi ini ada contoh implementasi GCG di perusahaan Petrokimia Gresik. Bagaimana tadi yang conformance gitu ya, performance gitu ya tadi yang disampaikan itu dan kelengkapan disajikan dalam bentuk laporan ataupun dokumen ataupun pedoman yang ada di suatu perusahaan. Wujud komitmen implementasi GCG di PT Petrokimia Gresik. Mereka punya apa? Ini bagiannya aja ya, belum semua. Mereka punya anggaran dasar perusahaan. Mereka punya board policy manual. Mereka punya corporate policy manual, tadi aturan-aturan perusahaan kebijakannya apa saja. Kemudian punya pedoman perilaku bisnis, punya pedoman manajemen risiko, sistem manajemen, ada SCI, State of Corporate Intent, contract management, KPI, ada internal audit charter, itu yang kita bahas kemarinnya minggu lalu ya. Ada komite audit charter, ada risk based audit dan seterusnya. Sampai mungkin ada CSR, Corporate Social Responsibility. Kemudian peraturan perundangan yang berkaitan dengan penerapan GCG. Ini mereka punya semua. Nah, tugas Anda semua adalah dibuatlah dalam bentuk kelompok 4 atau 5 orang gitu ya. Kalau kelas ini misalnya ada 30 berarti 6 kelompok gitu.
maksimal 5 orang, minimal 4 orang. Ya. Mencari implementasi dari GCG di perusahaan-perusahaan baik itu go public maupun non go public terserah, tapi yang jelas GCG ini merupakan kewajiban bagi perusahaan go public secara umum. Kenapa? Karena ratingnya mereka dilihat oleh para investor. Kalau rating GCG-nya bagus dengan peringkat-peringkat tertentu dari siapa pemeringkatnya itu banyak ya. Nanti coba Anda cek. Itu biasanya para pemegang saham itu tidak sungkan untuk meningkatkan atau memberikan modalnya gitu ya, atau meningkatkan jumlah saham yang dibelinya. Kenapa? Karena merasa bahwa CG-nya itu sudah bagus. Gitu. Ya, jadi itu bagian dari suatu promosi yang sebetulnya promosi dalam hal ini tadi sustainability dari suatu perusahaan. Kalau perusahaan ini ingin sustain, maka GCG-nya itu ratingnya harus baik. Gitu. Tadi dengan ini implementasinya dengan dokumen dukung ini. Nah, dengan 6 kelompok atau 5 kelompok tadi ya, 4-5 orang itu Anda menyajikan ini, kemudian Anda membahas apa yang disajikan. Contoh, apa sih isi board manual policy misalnya? Itu seperti ini. Apa sih isi dari kontrak manajemen misalnya? Ya, kalau saya ini kan cenderung poin-poinnya gitu. Disampaikan nanti saya sih berkeinginan setelah Anda kelompok ini selesai kemudian dibuat bisa kita presentasi, Anda bisa menyampaikan. Kemudian pada saat ujian misalnya Anda ditanya mengenai bagaimana implementasi GCG dalam suatu perusahaan, Anda bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang Anda tulis dalam kelompok ini gitu ya. Jadi ada penyampaian bagaimana implementasi dan juga Anda menyimpulkan bahwa dia sudah melaksanakan apapun. Termasuk mungkin ada kegiatan CSR, Corporate Social Responsibility. CSR ini memang bagian dari strategi sebetulnya. Bagaimana dia berkomunikasi dengan lingkungan, memberikan hibah, kemudian memberikan bantuan, donasi ke lingkungan. Supaya apa? Masyarakat sekitar itu memahami, kemudian juga bisa membantu, terus membantu dalam hal proses mungkin membeli produknya atau membantu untuk meningkatkan image bisnisnya bahwa perusahaan ini baik loh, sering membantu misalnya, gitu ya. Itu bentuk dari strategi. Cuman dulu dianggapnya sebagai bentuk beban bagi perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan itu kan donasi hibah itu kan ngasih ya, ngasih tanpa ada pikiran bahwa itu harus ada timbal balik. Tapi kesini-sini itu merupakan strategi. Kenapa? Semakin banyak perusahaan yang mendanakan CSR-nya banyak, itu masyarakat semakin mengenal itu bahwa perusahaan itu sudah memiliki image yang positif gitu. Itu berarti strategi jangka panjang. Ya, kalau dulu mungkin ini bagian dari beban, kalau sekarang investasi nih gitu. Ya. CSR itu tidak hanya harus hibah donasi, tapi juga bisa memberikan pelatihan, mengembangkan lembaga pendidikan gitu ya, misalnya endorsement misalnya, mendirikan kampus endorsement atau politeknik endorsement, PT POS misalnya, ada politeknik POS misalnya, ya itu bagian sebenarnya awalnya dari CSR, tapi lama-lama itu menjadi strategik ya, bahwa nanti pegawainya akan menjadi pegawai PT POS dan seterusnya ya. Dan itu biasanya diambil dari lingkungan atau komunitas sekitar dulu baru keluar. Oke, sampai sini jelas ya, tugasnya jelas ya per kelompok. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Silakan. Gina, Davi, silakan, ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kalau mulai ada jelas ya bahwa tadi tugasnya per kelompok itu ya. Nanti saya minta
laporannya per kelompok siapa saja gitu, biar saya bisa tahu. Terus kalau bisa sudah bisa menentukan juga perusahaan apa nih yang akan ada implementasi GCG-nya gitu ya. Kan hanya 6 kelompok juga bisa bisa lebih jelas gitu kalau kelompoknya jelas gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya, tinggal sedikit lagi ya. Ini pokok-pokok penting tadi yang saya sampaikan bahwa semua organisasi pemerintah itu aware terhadap GCG ini dari Bank Indonesia. Kalau tadi kan dari BPKP gitu ya. Mereka membuat penjelasan surat edaran Bank Indonesia mengenai GCG. Kemudian ini bagaimana assessment GCG. Mereka menilai GCG itu, cara bank menilai GCG ini ada 11 faktor katanya. Jadi bank-bank itu ditetapkan dengan assessment yang banyak gitu ya. Contoh ini aja 2 ini dari 11 faktor itu dengan cara seperti ini ya. Jadi mereka bertujuan untuk mengakses secara self assessment dulu, kemudian baru dari situ diakses oleh Bank Indonesia gitu. Supaya mereka tahu peringkat mana nih yang terbaik gitu ya untuk GCG di perbankan. Kemudian ini ya software aplikasi untuk penerapan GCG tadi. Bahwa penerapan itu juga dibantu oleh software atau aplikasi yang sesuai gitu. Supaya apa? Nanti dalam membuktikan, dalam memberikan dokumentasi, dalam memberikan kelengkapan atas dokumen dukung itu harus ada. Gitu. Nah, ini contoh-contoh saja, nanti mungkin yang terbaru banyak yang terkait dengan aplikasi GCG ya. Nah, mungkin ini 3 slide terakhir, bagaimana kaitannya antara GCG dengan internal audit. Gitu. Jadi kalau menurut Prof. Sahroja ini tahun 2009 menyampaikan bahwa ini adalah profesor dari Universitas Indonesia yang komitmennya terhadap GCG itu sangat tinggi karena beliau mengambil disertasi terakhirnya mengenai GCG, kemudian menjadi guru besar juga mengembangkan mengenai GCG. Di situ menyatakan bahwa GCG ini bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi. Ya, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kinerja, berhasil ditekannya konflik kepentingan, dan harmonisasi pengambilan keputusan berjalan baik. Jadi, dalam perusahaan yang menerapkan GCG, itu sebetulnya minim sekali terjadi masalah atau konflik. Kenapa? Karena kinerjanya meningkat, berarti kan profitnya dengan kinerja baik, profit diharapkan meningkat, nilai saham diharapkan naik gitu ya. Kemudian konflik kepentingan diminimalisir, ditekan, kemudian semua berjalan harmonis dalam pengambilan keputusan. Karena apa? Diambilnya tadi dengan prinsip yang 5 tadi. Nah, jadi praktik GCG itu dilaksanakan oleh seluruh elemen perusahaan, termasuk oleh para auditor internal yang sekaligus bertugas mengawasi jalannya GCG. Ya. Auditor internal sebagai pelaksana GCG tadi melalui apa? Apa tadi? Internal Audit Charter. Jadi mereka punya komitmen charter untuk menjalankan tugasnya, fungsinya, tanggung jawabnya. Tapi mereka juga mengawasi jalannya GCG dengan mereka melihat apakah semua bidang itu patuh terhadap aturan. Kemudian dalam menyusun laporan keuangan mengikuti standar yang berlaku. Dan itu menyebabkan semua pihak yang terlibat itu aware bahwa yang namanya internal auditor itu tugasnya hanya cenderung membantu pimpinan. Ya, membantu pimpinan dalam hal ini bisa dewan komisaris dan dewan direksi atau direktur. Dan mereka lebih cenderung melihat bahwa ini aturannya, ini realisasinya. Kalau ada yang beda dengan aturan, maka mereka memberikan solusi untuk memenuhi aturan itu. Ya, mereka nggak kemana-mana. Karena apa? Aturan ini harus dipatuhi kan tadi. Dalam kita mematuhi itu masuk ke dalam prinsip yang mana? Itu. Transparanskah? Akuntabelkah? Responsibility-kah? Ya, independenkah atau fairness? Lebih ke responsibility, pertanggung jawab. Karena kita harus
bertanggung jawab untuk mematuhi aturan. Tapi kalau memberikan bukti pertanggungjawaban, laporan-laporan, kemudian kita memberikan laporan secara formal dan informal, itu lebih ke kontabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ada struktur organisasi. Ya. Nah, auditor internal tugasnya tadi meyakinkan bahwa itu sesuai. Jadi mengawasi jalannya GCG. Meskipun tadi auditor internal itu menjadi bagian dari elemen yang harus melaksanakan GCG. Ya. Nah ini prinsip GCG kalau di organisasi pemerintah terutama di Pemda ya, pemerintah daerah itu atau pemerintah pusat dan daerah, mereka itu menambahkan prinsip-prinsip yang terkait dengan good governance. Kenapa? Karena mereka bukan corporate gitu ya. Kalau corporate itu perusahaan. Kalau good governance itu berarti organisasi pemerintah. Mereka membuat prinsipnya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang tarif itu. Mereka ada 10 gitu. Kalau tadi kan ada 5. Mereka menambahkan kalau akuntabilitas sama, tapi mereka ada pengawasan gitu ya. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan seterusnya. Ada daya tanggap gitu ya, mereka juga harus tanggap terhadap aspirasi masyarakat karena ini organisasi pemerintah. Profesionalisme ya, karena harus profesional, mereka mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat dan seterusnya. Efisien dan efektif karena mereka menggunakan sumber daya yang terbatas gitu ya. Kalau organisasi pemerintah kan sumber daya terbatas gitu, ada anggaran dari negara. Menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Transparansi sama gitu ya, bahwa ada penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dari informasi itu untuk perolehnya. Kesetaraan sama, fairness. Kemudian bedanya adalah wawasan ke depan, partisipasi ya, dan penegakan hukum. Ini bagian dari prinsip CG ya, good governance yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Nah, jadi ini perbedaannya, kalau tadi tarif ada 5, kalau ini ada 10 ya. Ini slide terakhir ya. Ada yang ingin didiskusikan atau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Ada? Jadi untuk tugasnya udah jelas tadi ya, untuk implementasi GCG. Ini per kelompok, nanti ada presentasinya supaya nanti kita tahu secara implementasi praktik di industri atau di perusahaan itu seperti apa. Boleh juga di organisasi pemerintah, boleh ya, yang non profit oriented ya. Oke. Silakan, ada yang tanyakan, saya stop sharing dulu. Oke. Maswa, Gina, Amalia. Ada? Belum ada, Bu. Belum ada, oke, yang lain? Jelas ya tugasnya ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Baik, jadi kalau sudah jelas nanti saya akan masukkan ke e-learning ya yang mengenai tugasnya ini supaya bisa dikumpulkan, nanti lihat jadwalnya ya supaya sesuai ya. Oke, Anissa, Arik, Aulia, Clarissa, Dini, Nabila, Tesalonika, Talia,
Tidak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada. Baik, jadi itu tadi ya materi mengenai GCG, kemudian tadi tugasnya implementasi GCG di organisasi publik ya, maupun di perusahaan swasta. Ya, baik itu terbuka maupun belum terbuka, tapi secara umum perusahaan terbuka lah yang sudah melaksanakan implementasi GCG itu lebih mudah. Nanti dilihatnya di websitenya, di annual reportnya, di laporan keuangan yang mungkin sudah ada 2022 ya terakhir. Oke kelas, kalau misalnya tidak lagi pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini ya. Sekali lagi terima kasih atas pertemuan hari ini. Nanti tugasnya dikumpulkan oleh e-learning. Jelas ya? Oke. Baik, kalau begitu terima kasih sekali lagi. Selamat siang, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.